Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Firky Prasan Putra, NIT 2130641 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Pada video saya ini saya akan membahas mengenai prosedur dinasan masinis dan asisten masinis, yang mana untuk prosedur ini mempunyai perhatian khusus ataupun perhatian-perhatian dalam lintas dan awal dinas ataupun akhir dinasan. Langsung saja kita mulai dalam pembahasannya. Untuk yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen dinasan. Satu, menyiapkan peralatan berupa suling mulut, arloji, senter, prosedur SOP, dan form terkait. Kemudian yang kedua, memeriksa dan membaca dengan teliti O82, O100, B93, B94. Kemudian yang ketiga, mencatat taspat pada saat dilintas dinasan. Untuk aspek-aspek tersebut terintegrasi dengan PD16A. Kemudian yang kedua, memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif, yang mana untuk rangka bawah sendiri ada di foto. Ini ada berupa alat perangkai ataupun kopler, kemudian rantai pengaman, kemudian posisi ataupun ketebalan blok rem itu tercukupi, minimal itu 10 mm, kemudian langkah torak silinder brake, kemudian keutuhan pegas ada primer dan sekunder, kemudian ketebalan ketersediaan bahan bakar, kemudian kebersihan lokomotif. Untuk yang kedua yaitu kabin masinis, yang mana untuk kabin masinis ini memiliki tekanan minyak pelumas 1,1 km per cm kuadrat sama dengan 16 PSI. Kemudian untuk tekanan BBN 2,8 kg per cm kuadrat ataupun 40 PSI. Kemudian tekanan turbo 0 PSI dalam keadaan lokomotif idle. Kemudian tekanan udara eh, tangki penyeimbang ataupun ER, equalizer reservoir 5 kg per cm kuadrat atau 70 PSI. Kemudian DE, tekanan aliran udara pipa break atau BP 5 kg per cm kuadrat sama dengan ataupun 70 PSI. Kemudian yang F, tekanan saluran udara pada pipa break silinder atau BD 3,2 kg per cm kuadrat sama dengan 45 PSI. Kemudian tekanan udara tangki induk ataupun main reservoir atau MR 125 sampai 140 PSI. Kemudian yang H, kedudukan motor cat out ataupun MCO harus 6 traksi motor ataupun TM. Kemudian hal yang ketiga yaitu yang harus diperhatikan, memeriksa kelengkapan inventaris dan go-no-go item pada lokomotif. Untuk A, memeriksa kelengkapan inventaris berdasarkan PD 16A pasal 8 ayat 4, yang mana untuk inventarisnya berupa 4 buah stop block, kemudian 2 buah bendera merah, 1 buah bendera kuning, kemudian 2 buah papan skip semboyan 21 berwarna merah, kemudian 1 apar yang dalam keadaan belum kadaluarsa, kemudian kartu riwayat lokomotif yang mana diisi oleh dipo pemeliharaan dan dipo perbaikan. Terus 1 set alat komunikasi rangkaian. Kemudian yang B, fungsi go-no-go item berdasarkan PD 16A pasal 10 ayat 1 dan instruksi Direksi PT KAI nomor KEP O garis miring TM titik 005 garing 10 garing 12 garing KA 2010 tanggal 25 Oktober tahun 2010, yang mana go-no-go item tersebut berisi tentang wiper, kemudian untuk yang paling atas ya, yaitu ada headlight, kemudian ataupun lampu sorot, kemudian ada suling, kemudian ada wiper, kemudian bagian dalam yaitu ada lampu kabin, kemudian ada deadman device, kemudian radiolog, kemudian speedometer, kemudian ada loco track, kemudian stop block, kemudian ada yang terakhir emergency brake.
Kemudian untuk melakukan atau hal yang harus diperhatikan keempat yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta ataupun gerbong, yang mana yang A ataupun TKA atau asisten masinis harus memperhatikan satu automatic coupler dalam keadaan baik, kemudian yang kedua sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik, kemudian yang ketiga rangkaian sambungan rangkaian sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Kemudian untuk yang kelima, hal yang harus diperhatikan yaitu melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai, ya. Yang mana untuk pengereman sendiri ada dua, yaitu pengereman statis dan pengereman dinamis tempat. Untuk pengereman statis sendiri yaitu hal yang harus diperhatikan yang pertama menggunakan rem pelayanan ataupun automatic brake. Kemudian yang kedua yaitu tekanan udara di bagian belakang ataupun di bagian BP-nya itu yaitu 4,8 sampai 5,2 bar, kemudian dan harus sama pada lokomotif ataupun indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan masinis ataupun asisten masinis. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksa blok rem atau berfungsi dengan baik. Kemudian yang B, rem dinamis tempat, yang mana hal yang harus diperhatikan yaitu menggunakan rem pelayanan ataupun automatic brake full service, kemudian independent brake dalam keadaan rilis, dan yang ketiga masukkan throttle Mach 3 untuk lokomotif DE dan 950 RPM lokomotif dia. Terus pastikan tidak ada gerakan. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang keenam yaitu melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api, yang mana yang pertama yaitu semboyan 40 dari PPKA ataupun PAP, kemudian semboyan 41 dari kondektur, kemudian masinis ataupun asisten masinis harus memperhatikan atau meyakinkan bahwa yang pertama semboyan yang diberikan benar berlaku baginya. Ini maksudnya yaitu semboyan 41 dan 40 dan 41 itu benar diberikan untuk kereta tersebut ataupun sarana tersebut. Kemudian yang B, jalur yang dilalui tidak terhalang. Terus yang C, wesel di arah yang benar atau untuk masinis tunjuk sebut ataupun asisten masinis. Kemudian lawan persilangan tidak ada, telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31. Kemudian tunjuk sebut. Untuk yang E, sinyal keluar telah terindikasi aman dan tunjuk sebut. Kemudian masinis ataupun masinis membunyikan semboyan 35 setelah semuanya dalam keadaan aman. Yang G, masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan, dan yang H, melakukan pengiriman dinamis tempat ataupun sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan KA. Apabila stasiun tidak dijaga PPKA ataupun PAP, maka tidak perlu ataupun tidak berlaku semboyan 40. Kemudian apabila lokomotif berjalan sendiri ataupun lokes, maka tidak berlaku semboyan 40. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan untuk yang ketujuh yaitu melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api, yang mana satu, asisten masinis ataupun masinis harus tunjuk sebut semboyan atau taspat saat dilintas. Kemudian B, memperhatikan indikator pada lokomotif. Kemudian C, melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan. Kemudian D, percobaan rem dinamis setiap 30 menit. E, memperhatikan O100 atau tabel KA. Kemudian F, taktis masinis ataupun asisten masinis. Untuk yang ke-8, melakukan atau melaksanakan tanggap darurat, yang mana eh, dalam keadaan kondisi darurat. Untuk yang pertama dalam keadaan tertemper ataupun adu banteng, yang mana untuk teknisnya yaitu yang pertama memberhentikan KA, kemudian yang kedua lapor kepada PK ataupun dengan melapor yaitu nomor KA, kemudian peta jalan, kemudian bentuk kejadian tersebut. Jika tertemper harus bentuk kejadiannya bisa membunyikan itu. Kemudian pengecekan terhadap sarana masih layak jalan ataupun tidak, terus memberhentikan
KA di stasiun terdekat dan membuat KDLB ataupun kejadian luar biasa untuk 94. Kemudian kalau dalam keadaan anjlok untuk poin B yaitu memberikan atau memberhentikan KA dan lapor kepada backup dengan menyertakan ataupun menginstruksikan yaitu yang pertama menyebutkan nomor KA, kemudian peta jalan, kemudian bentuk kejadian, kemudian yang ketiga yaitu memberikan semboyan tiga di depan ataupun di belakang daripada rangkaian KA dengan jarak 100 meter. Kemudian kalau apabila di dalam lengkung itu jaraknya 600 meter dan sampai terlihat oleh KA lain. Kemudian yang keempat, fungsikan rem pelayanan ataupun debetan dan yang kelima yaitu menggunakan stop block ataupun pengganjal roda. Hal yang harus diperhatikan berikutnya yaitu yang kesembilan melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Yang mana untuk A stasiun antara ataupun pergantian masinis, masinis ataupun asisten masinis harus satu posisikan throttle handle atau gagang tenaga dalam kondisi idle ataupun nol. Kemudian yang kedua posisikan reverse handle dalam keadaan netral ataupun gagang pembalik arah itu dilepas. Kemudian posisikan independent brake ataupun automatic brake mengikat. Kemudian masinis atau asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif. Kemudian yang kelima menjaga kebersihan lokomotif. Untuk yang B stasiun akhir, masinis ataupun asisten masinis harus yang pertama memposisikan throttle handle ataupun gagang tenaga posisi idle ataupun nol. Kemudian yang kedua posisi reverse handle ataupun gagang pembalik arah keadaan netral dan dilepas. Kemudian yang ketiga posisikan independent brake ataupun automatic brake mengikat. Yang keempat serah terima lokomotif dan T200 kepada POL. Kemudian serta menyampaikan secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif. Kemudian yang kelima menjaga kebersihan kabin lokomotif. Yang keenam menyerahkan lapka dan tabel KA kepada penyelia ataupun JPAK serta menyampaikan secara lisan selama dalam perjalanan. Kemudian yang ketujuh masinis ataupun asisten masinis melihat dinasan esok hari dan pengumuman di kantor JPAK ataupun penyelia dan diperbolehkan istirahat ataupun pulang. Kedelapan yaitu full melangsir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi mengenai dinasan masinis dan asisten masinis. Kalau kalau ada salah kata ataupun penyebutan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.